hidup tanpa hukum adalah tirani, hidup tanpa hukum adalah sewenang-wenang, hidup tanpa hukum adalah kezoliman gitu. Makanya hukum harus dibagi. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madania, alhamdulillah kali ini kita bisa berada pada program Ngopi di Parmusi, sebuah program bincang-bincang santai bersama akademisi, pakar, pengamat, dan orang-orang mumpuni di bidang mereka masing-masing. Sahabat Madania, pada saat ini saya Yang Muhaimin alhamdulillah bisa menghadirkan guru besar yang juga sangat luar biasa kontribusinya terhadap pengembangan hukum di Indonesia. Kali ini menghadirkan Profesor Dr. Asep Warlan Yusuf MH, seorang yang ahli di bidang hukum, politik, dan pemerintahan. Baiklah sahabat Madania, kali ini saya ingin berbincang dengan beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kan. Terima kasih Prof. Sudah berkenan hadir ke sini. Nah, ini Prof. Saya sering baca tulisan Prof baik dalam bentuk artikel atau hasil wawancara di media, itu sangat luar biasa sebagai seorang pakar yang memang menguasai di bidangnya. Nah, yang saya tahu Prof itu seorang pakar di bidang hukum. Nah, bisa jelaskan barangkali sedikit Prof tentang kenapa sih tertarik dengan dunia hukum? Ya, sebetulnya saya kalau misalnya mengambil momen penting di dalam kehidupan saya itu pada saat SMA lah, seperti itu ya. Memang saya agak tergambar saya menjadi apa, kepengen ke depannya. Nah dulu saya kepengen menjadi seorang psikolog begitu ya. Nah tapi karena ternyata saya diarahkan oleh orang tua dan kakak-kakak begitu ya untuk ke ITB, jadi saya mencoba memahami beberapa fakultas atau jurusan di ITB. Ternyata yang saya agak lebih dekat dengan bidang minat saya adalah teknik sipil. Akhirnya saya tes di sana, tapi mungkin karena tidak cocok dengan saya, tidak punya kemampuan untuk meluluskan tes ITB gitu. Untuk mungkin juga karena ya banyak faktor penyebabnya saya tidak ditakdirkan untuk di ITB. Akhirnya saya memilih di perguruan tinggi lain. Pertanyaannya berikutnya ada apa saya harus mengambil mata kuliah apa, mengambil jurusan apa gitu atau fakultas apa. Nah ada teman saya satu SMA yang mendaftar ke Parahyangan. Saya tanya kamu daftar apa? Saya mah ya karena ada lingkungannya orang hukum, saya mah sarjana hukum aja ambil fakultas hukum aja. Nah gara-gara itu saya malah terlibat, malah ikut serta di dalam tes itu. Nah jadi saya masuk fakultas hukum. Pertama-tama saya agak reluctant, agak malas gitu, agak tidak minat ke sana. Tapi lama-lama setelah para dosen mengajar gitu, kakak-kakak angkatan banyak yang memberikan informasi, pengetahuan bagaimana kasus-kasus hukum yang menarik, lama-lama tertarik tuh dengan dunia hukum agak dalam gitu. Nah akhirnya ya saya selesailah di fakultas hukum. Nah ternyata ada dosen senior saya, pembimbing saya yang menawari saya jadi dosen. Padahal saya sebetulnya terdaftar juga di Kemendagri, waktu masih kosong, masih ada satu formasi di sana. Tapi ternyata orang tua tidak mengizinkan saya di Jakarta, saya ke Bandung lagi untuk jadi dosen di Fakultas Hukum Unpar sampai sekarang begitu. Alhamdulillah ya. Nah ini Prof, masalah hukum tuh masalah yang cukup menarik dan perkembangannya sangat dinamis gitu ya. Nah dalam konteks akademik sekarang itu terlebih di era pandemi ini, nah dalam sistem pendidikan yang sekarang ketika mengajar ilmu hukum ke mahasiswa kira-kira ada hambatan ini ya. Kajang, ini memang problem mengajar hukum. Karena kalau kami menyampaikan dengan banyak teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, sesuatu yang ideal, hukum yang seharusnya, hukum yang sebaiknya begitu, itu pasti kami ajarkan. Nah, ketika mahasiswa keluar dari ruangan kelas, melihat kenyataan, melihat kehidupan real, oh kok beda dengan apa yang diajarkan begitu ya. Maka kita sering mendengar istilah mafia hukum, istilah hukum dapat diperdagangkan. Istilahnya hukum tajam ke bawah, tubuh ke atas. Hukum itu ternyata aturable, segala bisa diatur katanya begitu ya. Nah mahasiswa seringkali terjadi konflik-konflik batin seperti itu. Nah seringkali kami digali oleh mahasiswa, kenapa sih hukum dalam prakteknya seperti itu? Kok tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu ya. Nah itu memang kesulitan kami untuk bisa memberikan pemahaman bahwa
Hukum itu pada dasarnya netral, baik, bagus, bisa memberikan ketertiban, keteraturan dan keadilan. Tapi pelaksana hukum ini yang memang segera bermasalah gitu. Nah, kami harus menjelaskan faktor-faktor penyebab mengapa hukum tidak dilaksanakan, mengapa hukum tidak efektif, mengapa hukum abai lalai terhadap mewujud keadilan misalnya. Nah, kayak gitu akhirnya ya harus lengkap dengan berbagai macam data, informasi yang real, faktual, nyata yang sehari terjadi di kehidupan masyarakat gitu. Nah, itu yang menarik Prof, karena hukum itu, kasus hukum itu terus berkembang dan sangat dinamis gitu ya. Betul. Nah, berbeda dengan pendidikan tatap muka langsung gitu. Nah, di era pandemi kan ada kendala teknologi misalnya. Nah, itu bagaimana menyiasatinya yang dilakukan agar itu tetap tersampaikan dengan baik? Sekarang ini kan teknologi sangat membantu untuk bagaimana kuliah kita dengan jarak jauh. Jadi dalam konteks kita berhubungan mahasiswa, kita bisa banyak sarana, bisa dengan WhatsApp, bisa dengan Zoom, bisa dengan Google Meet, bisa dengan telepon. Banyak hal yang kita bisa menyambungkan kondisi hari ini dengan para mahasiswa. Tapi memang ada keterbatasan. Kadang-kadang kan kalau kita di kelas tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, tidak menyampaikan materi pelajaran, tapi juga perlu juga kita memberi semacam ekspresi gitu ya, semacam bahasa tubuh gitu ya, yang bisa meyakinkan mahasiswa kita gitu. Nah, hal itu memang tidak terasa ketika kita menggunakan teknologi seperti yang sekarang ini. Jadi itu kendalanya, memang tidak bisa membaca gestur mahasiswa pun tidak bisa membaca perasaan dosennya atau bagaimana. Itu kehilangan sentuhan itu. Padahal pendidikan itu, pengajaran itu lebih khususnya lagi perlu ada interaksi langsung, perlu ada respon yang cepat, perlu ada semacam keyakinan mahasiswa bahwa pelajaran ini memang berguna, ada manfaatnya. Ini salah dalam prakteknya, perbaikan ya. Nah, kayak gitu-gitu itu kan lebih hidup kalau di kelas, lebih dinamis begitu. Nah, dengan interaksi seperti kuliah daring sekarang ini, nuansa itu, perasaan itu tidak terbangun ya memang. Nah, kemudian Prof tadi ya, kan itu memang menjadi semacam asumsi umum bahwa teorinya begini, hukum nyatanya begini. Nah, ini cukup menarik. Saya ingin tahu tentang kenapa sih bisa terjadi semacam itu. Kenapa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu di perkuliahan disampaikan juga. Pasti Kanjeng, karena mahasiswa perlu ada wawasan, perlu informasi, perlu ada bahan yang bisa dikaji. Misalnya kenapa mesti timbul adanya jual beli vonis hakim? Mengapa ada orang bisa disuap, disogok? Kenapa ada sih? Kayak gitu tuh banyak tuh. Mengapa hukum bisa berpihak pada yang kuat, pada yang kaya, pada yang punya kekuasaan, dan dia tidak berpihak kepada mereka yang lemah, tidak punya akses pada lembaga-lembaga yang bisa membantu dia. Kan gitu, selalu begitu. Kami pelajari betul. Nah, kami sudah mencoba menginventarisasi, mengidentifikasi kenapa itu terjadi. Satu di antaranya memang faktor moral hazard, faktor keimanan. Kalau tidak takut dosa gitu ya. Karena kalau kita misalnya mau menangani sesuatu begitu ya terhadap suatu putusan gitu ya. Nah, itu kan tidak hanya sekedar efeknya pada yang bersangkutan gitu ya. Tapi efeknya adalah banyak hal. Kalau kita, atau saya ilustrasinya lebih konkret begini. Kalau kita membangun jembatan, kalau kita salah dalam speknya, salah dalam membangun konstruksinya, mungkin yang jadi korban adalah mereka yang melintasi jembatan itu. Tapi kalau undang-undang, kalau perda dibuat dengan sangat bisa menimbulkan kerugian masyarakat, tak itu mah Indonesia, daerah, banyak orang yang korban karena kita memang berpihak pada orang yang kuat, orang yang memberi uang. Istilahnya dalam bahasa teman-teman di mahasiswa itu, membuat hukum itu adalah pasal tergantung pasar. Berapa pasarannya pasal ini? UUD 45, betul, UUD 45 ujung-ujungnya duit dikasih 4 minta 5 misalnya gitu. Kayak gitu muncul sindiran-sindiran, sinisme terhadap praktek hukum di Indonesia sekarang ini begitu. Cukup menarik ini Prof. Nah, dari kalangan akademisi, jadi salah satunya disebabkan karena faktor moral. Nah, itu dari sisi kurikulum atau dari sisi pendidikan ada solusi, misalnya ada mata kuliah ini yang harus gimana itu ada solusi? Kami mencoba mengatasinya dengan berbagai macam, baik yang kurikuler maupun non ekstrakurikuler. Misalnya yang kurikuler kami masukkan misalnya tentang Pancasila, masukkan tentang
pelajaran yang memang masuk ke dalam soal perilaku gitu ya, masuk dalam coba kecintaan terhadap tanah air, bagaimana cara kita bisa memastikan kebersamaan, menghargai perbedaan, membangun toleransi. Nah kayak gitu memang ada di dalam kurikulum kami, dibangun itu gitu. Kemudian di ekstrakurikulernya kami akan ada kegiatan-kegiatan, ada bina desa misalnya gitu ya, satu di antaranya yang menjadi program ada anak asuh gitu ya, kemudian ada praktek di pengadilan gitu, kemudian membantu KPK misalnya dalam berbagai macam kegiatan pengadilan. Kayak gitu itu mudah-mudahan terbangun ya sifat rasa gitu. Keterlibatan langsung ya. Betul, keterlibatan langsung di dalam bagaimana hukum ditegakkan dengan berkeadilan, hukum ditegakkan dengan berkepastian, dan hukum ditegakkan dengan bermanfaat. Itu kami ajarkan terus hal demikian, walaupun dalam prakteknya begitu ya tidak bisa steril dari aspek macam-macam gitu ya. Tapi insya Allah lah kalau kita terus menerus memasukkan nilai-nilai moral, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keberpihakan, nilai-nilai keadilan yang diemban oleh pengamat profesi hukum, yang mudah-mudahan menerap lah. Paling tidak mereka dalam hatinya masuk saja nilai-nilai itu dalam profesi mereka begitu. Sudah tertanam di mudah-mudahan, dan ini ikhtiar lah kan ya. Bagaimanapun juga kita sadar gitu, ini dunia yang sangat begitu riuh berbagai macam kepentingan begitu. Nah, sehingga pengacara, hakim, jaksa, polisi sebagainya, ya itu tadi kan ada transaksi hukum, transaksi perjanjian yang ada muatan-muatan yang merugikan pihak lain. Kayak gitu itu bisa terjadi begitu ketika keimanan, moralitas, komitmen, integritas kita tidak dijaga gitu. Prof, saya ingin tahu gitu, sebenarnya seberapa penting sih hukum itu bagi masyarakat, sehingga sebenarnya sangat penting mereka itu bergabung di fakultas hukum, karena katanya negara itu sangat tertentu pada regulasi itu. Betul. Bisa dijelaskan Prof? Ya, singkatnya begini, ada namanya Cicero, seorang filosof. Dia mengatakan ibi societas, ubi societas, ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Pastikan hukum itu adalah tempat atau instrumen atau alat, sarana untuk bisa mendamaikan, untuk bisa menyelamatkan, untuk bisa tidak ada konflik dan sengketa. Itu kalau ada sengketa konflik, saya akan berjalur hukum. Itu hemat saya. 2 orang saja kita berdua gini Pak, pasti sudah ada hukum nih. Hukumnya adalah Kang, jangan menyakiti saya dan saya tidak akan menyakiti. Itu bagian dari hukum. Apalagi sudah bentuk masyarakat, apalagi sudah bentuk kenegaraan, apalagi dunia internasional. Jadi hemat saya, hidup tanpa hukum adalah tirani. Hidup tanpa hukum adalah sewenang-wenang. Hidup tanpa hukum adalah kezoliman gitu. Makanya hukum harus dibangun. Hukum yang seperti apa yang menjaga kezoliman, sewenang-wenang, meminggirkan masyarakat kecil gitu ya. Hukumnya seperti apa? Nah, hukum yang punya karakter. Nah, kan saya kagum betul dengan founding fathers kita. Karakter hukumnya seperti apa sih yang kita bisa mendamaikan, menyelesaikan dengan teratur, tertib gitu. Itu hukum yang seperti apa karakternya? Ada 3 kata founding fathers kita. Hukum yaitu hukum yang dibangun, dibentuk dengan demokratis. Hukum yang aspiratif, partisipatif, dan kolaboratif dengan berbagai pihak. Jadi hukum itu harus menghimpun aspirasi, gitu ya. Dan sekarang tidak begitu, gitu ya. Dulu idenya begitu, gitu. Hukum itu harus aspiratif. Yang kedua, hukum itu harus menjamin hak-hak warga negara, menjamin hak asasi manusia yang berkeadaban. Gitu ya. Dan ketiga, hukum itu harus mensejahterakan. Nah, kalau hukumnya karakternya begitu, demokratis, menghormati hak dan mensejahterakan, mudah-mudahan itu norma hukumnya bisa mendamaikan, bisa memberikan keteraturan, bisa mengayomi, bisa menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih lebih damai, lebih bermartabat gitu. Kalau karakter hukumnya seperti itu begitu. Itu cukup menarik ya Prof. Kalau sekarang kan sepertinya agak jauh gitu dari 3 kriteria itu. Kalau boleh saya memberikan semacam gambaran waktu gitu ya, periodisasi gitu ya. Pada saat-saat awal Orde Baru hukum tidak terlalu ditonjolkan. Yang ditonjolkan adalah politik dan ekonomi. Terutama banyak hal ekonomi. Dan kemudian dikemas dalam bahasa politik. Kemudian terus berkembang sampai akhirnya pada masa reformasi. Reformasi hemat saya lebih menonjolkan soal hak, demokrasi, kebebasan, keluasaan kita untuk organisasi, media massa dibebaskan. Sebab itu reformasi itu mengajarkan kita atau menyediakan kepada kita adalah kebebasan, kemerdekaan untuk berpendapat sebagainya. Tapi sayang ini tidak dikelola dengan sangat baik. Tidak substansi, tidak dikemas dengan cukup rapi sehingga publik pun menerima
kehidupan seperti itu begitu ya. Nah, sehingga masuklah berbagai macam kepentingan-kepentingan yang hemat saya itu sangat berbahaya. Ada 5 kepentingan yang hemat saya berbahaya sekali. Kepentingan dan sekaligus daya rusak itu tinggi. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi luar biasa. Makin meningkat. Yang kedua adalah kehidupan masyarakat yang dicekoki dengan narkoba. Kejahatan narkoba itu luar biasa. Sampai orang bisa berani menjual hanya untuk kepentingan diri sendiri itu dengan narkoba. Yang ketiga adalah kejahatan HAM, kejahatan hak asasi manusia terutama perempuan dan anak-anak. Keempat adalah kejahatan sumber daya alam, kejahatan lingkungan, kejahatan tata ruang, itu juga luar biasa. Dan kelima adalah intervensi asing. Asing sudah sangat betul-betul masuk ke dalam wilayah kita. Dulu kita memahami asing itu hanya bergerak di bidang sumber daya alam atau bergerak di bidang bisnis. Bergeser sekarang kepada media massa. Media massa sekarang banyak dikuasai oleh asing. Yang ketiga adalah mereka masuk ke dalam dunia keuangan. Keuangan dipegang betul oleh mereka. Perbankan, gitu ya. Berbagai macam institusi keuangan mereka kuasai, perbankan, asuransi. Nah, terakhir asing ini kemungkinan besar masuk ke dalam dunia politik, masuk ke dalam pemerintahan. Jadi itu potret kita yang sangat mengkhawatirkan. Nah, pertanyaan berikutnya yang paling mendasar adalah sejauh mana sih fungsi hukum di dalamnya? Ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu, ada korupsi, ada narkoba, ada kejahatan hak asasi manusia, kejahatan sumber daya alam, lingkungan, kejahatan asing di dalam konteks ini. Asing bukan berarti kita tidak anti investasi asing, kita pasti membutuhkan keterbukaan untuk ada investasi. Tapi asingnya seperti apa yang kita akan cari manfaatnya begitu ya. Nah, sekarang kan asing itu seolah menguasai berbagai macam aspeknya, hulu hilir begitu. Nah, itu yang kita harus tertibkan. Itu sangat menarik. Kita lanjutkan dalam perbincangan di sesi berikutnya. Demikian dalam perbincangan di season pertama. Insya Allah di season kedua kita akan lebih menarik lagi mengupas apa yang disampaikan oleh Prof. Asep Warlan Yusuf. Dan kali ini kita lihat dulu untuk pesan-pesan berikutnya. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat.